Selamat pagi. Kemarin saya banyak mendengarkan tentang beberapa masalah yang dialami oleh Mandira Bali, juga Mandira Malang, juga dari pihak Pak Yus dan Iren, di mana mengeluhkan bagaimana jadi khusus untuk bagian branch payment ini menjadi lebih susah. Nah, setelah saya cek proses cara kerjanya agak berbeda dengan yang saya jelaskan pada tanggal 28 Februari. Jadi di mana cara kerja saat ini adalah branch seharusnya mentransfer uang 65 juta. Branch ke pusat 65 juta, tapi yang ditransfer hanya 64 juta. Nah, selisihnya ini diambil dari komisi profit sharing dari brand sendiri. Jadi langsung dipotongkan untuk setiap payment, untuk setiap transferan. Nah, kalau menurut saya ini benar-benar kerja yang banyak sekali dan besar sekali, dan ini bukan yang saya maksudkan dalam membuat program ini. Jadi kalau dengan cara seperti ini itu brand harus cek satu persatu. Bayangkan, coba dilihat dari sini. Cek satu persatu, profitnya berapa. Nah, dia harus mencatat net dari, misalnya ini, net dari hotel berapa, kemudian profitnya untuk Malang berapa. Nah, itu nanti dipotongkan. Nah, bayangkan satu persatu per booking dihitung satu persatu, itu kerja yang sangat berat menurut saya, dan di pusat pun juga akan sangat susah. Jadi ini sekali lagi perlu saya luruskan, karena desain dari program saya dari awal bukan bekerja seperti ini, tapi per periode. Jadi saya jelaskan lagi. Kalau ini saya tunjukkan kerugiannya bila dengan cara yang seperti itu. Jadi brand harus hitung satu persatu, kerja yang keras. Yang kedua juga dengan cara ini, menurut logika saya, brand tidak bisa mendapatkan keuntungan sebagai receiver. Jadi ini cara tahunya sebagai keuntungan sebagai receiver. Jadi misalnya sekarang saya masuk menu data booking, misalnya saya cari ini ya, city-nya, hotelnya ada di Malang, sendernya sebagai DPS misalnya. Nah, seharusnya Mandira Malang itu dapat profit sharing 500 dari setiap bookingan yang hotel-hotel yang ada di Malang dan beberapa kota yang lain. Nah, tapi kalau dengan cara yang tadi disebutkan, langsung potong dari itunya, dari branch payment ini, itu menurut saya tidak mendapatkan keuntungan untuk sisi sebagai receiver. Harus dibetulkan menurut saya cara kerjanya. Jadi saran saya, ini hanya saran saya, solusi saran saya, program dikembalikan bekerja seperti yang saya jelaskan pada tanggal 28 Februari. Kemudian bila sudah terlanjur, nah ini saya jelaskan di slide ketiga pembetulannya. Untuk hari berikutnya, jadi besok ataupun minggu depan ataupun bulan depan, branch melakukan transfer apa adanya sesuai dengan yang diminta program. Nah, kapan branch itu terima profit sharing? Yaitu setiap periode. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan per bulan, atau kalau misalnya 1 bulan terlalu lama, per 2 minggu sekali. Jadi itu betul-betul harus disamakan persepsinya. Jadi kalau misalnya per 2 minggu sekali, berarti 1 sampai 15, 16 sampai
31 misalnya. Tergantung bulannya ya. Nah, sekarang saya kasih contoh untuk supaya tahu betul-betul profit yang didapatkan oleh Mandira Malang. Ini saya login sebagai Mandira Malang. Maka saya mesti menu data booking. Ini yang betul, cara yang betul. Jadi saya ingin tahu betul. Jadi masuk check out date harus lebih besar dari tanggal 1. Misalnya ini per 1 bulan. Nah, seharusnya ini langkah yang betul-betul harus, artinya langkah yang paling valid itu adalah, jadi periodenya sudah dilalui, yaitu check outnya sudah dilalui, sehingga apa? Sehingga tidak ada revisi. Jadi kalau misalnya pembagian keuntungan karena revisi itu kita tidak usah dipusingkan lagi. Jadi misalnya sekarang kalau langsung diambil profitnya, terus ternyata bookingan itu ada revisi, maka profitnya malah tidak valid lagi. Bisa, sebetulnya brands bisa juga dapat lebih untung atau dapat lebih kurang karena revisi. Nah, ini status payment equal to true. Itu maksudnya yang statement yang ketiga ini, maksudnya suatu booking sudah di done ini. Tapi kalau ini saya nyalakan, gini, total summary saya nyalakan, saya lihat di bawah. Nah, dapatnya kecil sekali. Kenapa? Karena karena yang sudah di done sedikit sekali. Bookingan yang sudah di done sedikit sekali. Khusus untuk yang, nah, jadi sekarang saya lepas dulu, saya lihat dulu kalau berdasarkan periode ini. Nah, kira-kira seperti ini kalau dannya itu saya lepas. Tapi ini tidak, selanjutnya harusnya sudah di done itu ya, karena banyak yang belum di done, maka belum bisa dilihat secara detail. Jadi ini dari sini itu kalau saya tunjukkan, nah dari sini ini bisa dilihat Malang sebagai receiver, mereka mendapat sekitar uang segini. Malang sebagai sender dapat uang segini. Totalnya ini ditambah ini jadi ini. Menurut saya ini yang perlu dicatat caranya ya. Jadi angka ini perlu dicatat. Nah, nanti pada saat Brands Malang ini misalnya sudah bulan Maret, Brands Malang mau melakukan transfer lagi, Brands Payment, total 22 juta misalnya. Nah, misalnya anggap aja tadi itu totalnya profit sharingnya Malang 10 juta misalnya, saya bulatkan dari 9 jadi 10 juta. Maka saya kasih note, meskipun saya total transfernya ini 22 juta, tapi di sini saya transfer hanya 12 juta
potong profit sharing Februari. Misalnya ini tanggal 3 Maret misalnya. Nah, proses ini hanya dilakukan, potong profit sharing ini hanya dilakukan 1 bulan cuman sekali. Jadi menurut saya akan lebih enak kerjanya daripada yang seperti saat ini. Nah, untuk memperbaiki yang sudah ada, jadi dalam hal ini saya sendiri memiliki kewajiban khususnya untuk payment yang dalam bentuk dolar. Jadi itu akan saya coba untuk payment dalam bentuk dolar untuk ditampilkan juga di setiap payment. Jadi kelihatan angka dolarnya berapa, meskipun nanti transaksinya di-convert ke rupiah. Yang kedua, kewajiban ini ide saran saya ya. Jadi nanti di pihak owner juga harus melakukan done, sehingga booking yang sudah ada itu bisa segera di-done sehingga profitnya juga bisa keluar. Ini dengan menggunakan rumus yang betul tadi. Dan yang ketiga, di pihak branch harus menghitung total uang yang sudah dipotong sendiri. Ya karena ini sudah ada salah, jadi kita harus melakukan koreksi dari yang sudah ada ini. Karena ini program kan berjalan terus. Jadi khusus untuk misalnya ini ya, Branch Malang. Branch Malang sudah melakukan transfer 12 kali ke pusat, di mana setiap kali transfer itu langsung dipotong. Nah, dari 12 ini ya terpaksa, 12 ya, ini ya, 12. Dari 12 kali ini ya terpaksa harus dihitung berapa pengambilan yang sudah diambil. Misalnya ini setelah ditotal, Branch Malang itu sudah mengambil 2 juta misalnya. Jadi untuk profit sharingnya bulan Februari ini, bulan Februari yang seharusnya dapat, tadi saya tunjukkan sekitar 10 juta, maka dipotong 2 juta. Jadi nanti bulan Februari Branch Malang dapat 8 juta. Itu ide saya. Jadi sekali lagi, nah ini maksudnya.